Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leonardo Nathanael Sorito Silitonga, NIM 38. Saya Syalfani Nur Maulida, NIM 70. Nama saya Logikanta Maulana dengan NIM 72. Saya Utami Puspaningrum Harjo, NIM saya 164. Nama saya Agung FDP, NIM 062. Mimuna Rehan Rangkuti, NIM 068. Nama saya Steven Geraldio Bramestia, NIM 074. Saya Ahmad Lukman Hakim, NIM 066. Di sini saya akan presentasi membahas tentang pendahuluan, yaitu perusahaan ABB Sakti Industri. Perusahaan ABB Sakti Industri yang ada di Semarang merupakan cabang perusahaan yang tergabung dalam ABB Group. ABB sendiri dulu bernama Asia Brown Boveri yang merupakan sebuah perusahaan multinasional yang menghasilkan berbagai macam produksi teknologi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988. Bermarkas di Zurich. Maksud dari perusahaan yang multinasional yang kegiatan usahanya sudah mencakup dalam negeri maupun luar negeri. Untuk pusat ABB di Indonesia ada di Jakarta dan ada 8 cabang di beberapa kota lainnya. Contoh cabang itu adalah Semarang dan Medan. Perusahaan ini bergerak di bidang industri dan teknologi peralatan listrik yang menghasilkan produk-produk elektrikal atau berhubungan dengan kelistrikan. Dalam PT ABB Sakti Industri, keempat narasumber kami bekerja yaitu Ibu Najah Sofia dibagi ke dalam 4 divisi berdasarkan produk yang dihasilkan. Divisi pertama yaitu Low Voltage and High Voltage Products. Divisi kedua mengenai Power System Products atau produk-produk yang digunakan untuk menggerakkan sebuah industri. Divisi ketiga yaitu robot yang biasanya digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan mengutamakan efisiensi. Divisi yang keempat adalah Automation Products yang biasa digunakan untuk mengontrol sebuah industri tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi lingkungan bisnis. Situasi lingkungan bisnis oleh perusahaan ABB. Untuk aturannya, di perusahaan ini pengontrolannya sangat ketat sekali dan karyawannya itu dia berkomitmennya sangat tinggi sekali. Dan bagi karyawan yang melanggar aturan perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan. Peringatan itu dia lebih mengarah ke SP. Jadi, ketika karyawan yang telah melanggar aturan tersebut sebanyak 3 kali, dia akan dikeluarkan oleh perusahaan ABB tersebut. Jadi di perusahaan ini ABB itu lebih mengutamakan safety terhadap karyawan-karyawannya. Dan untuk ekonominya, dari segi ekonominya perusahaan ini sulit untuk pelayanan terhadap robot, terutama di Jawa Tengah. Untuk cabang di Jakarta itu lebih maju dibandingkan di Jawa Tengah. Saya akan menjelaskan bagaimana situasi lingkungan yang ada di PT ABB Sakti Industri, terutama di divisi marketing dalam hal sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, mereka masih beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana sih cara mempersuasi customer-nya agar mau membeli produk mereka? Dalam hal ini contohnya ada sebuah kasus kemarin, tapi bukan kasus sebenarnya, ini bisa jadi sebuah tantangan untuk divisi marketingnya. Jadi mereka menawarkan sebuah produk dari PT ABB Sakti Industri sendiri. Produknya itu robot. Nah, robot ini mereka jual ke sebuah perusahaan atau mereka tawarkan sebuah perusahaan karena mereka merasa cocok dengan perusahaan ini. Terutama robot ini cocok dengan perusahaan ini karena dalam hal efisiensi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Namun ketika ditawarkan, ternyata perusahaan ini sedikit menolak karena mereka memiliki anggapan bahwa mereka masih sanggup untuk mempekerjakan manusia, dan untuk membiayai robot itu sendiri juga masih kurang, atau karena biaya robot itu masih mahal teknologinya dan biaya perawatannya juga lebih mahal daripada membayar gaji sang pekerja-pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mereka memiliki budaya sendiri atau anggapan sendiri yang berbeda dengan harapan si marketing ini. Jadi marketingnya juga masih beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan atau budaya yang ada di sekitar mereka.
Di situ ada situasi lingkungan teknologinya. Dalam divisi marketing ini mereka masih mengandalkan tatap muka atau mengenalkan alatnya secara langsung. Mereka datang langsung ke customernya, mereka presentasiin produknya, gimana spesifikasinya, gimana penggunaan produknya ini sendiri. Contohnya saja seperti robot. Robot itu kan tidak bisa hanya dilihatkan sebuah video atau foto. Nah, robot itu harus digunakan secara langsung. Kan customer itu butuh sebuah kepercayaan dalam membeli suatu barang, jadi mereka harus datang langsung. Kalau enggak, si marketingnya ini yang datangin mereka langsung, kenalin produknya, gimana cara gunain produknya. Walaupun mereka mungkin nggak tertarik, setidaknya marketing ini sudah mampu mengenalkan bagaimana sih produk ini, memberikan pengetahuan tentang produk-produk yang ada di PT ABB Sakti Industri ini sendiri. Jadi walaupun mereka tidak beli, ya sudah diberitahulah pengetahuan tentang robot-robot yang ada di sana atau teknologi listrik lainnya. Saya akan menjelaskan tentang inovasi dari perusahaan ini. Pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang mobilitas yang berkelanjutan, yaitu mereka menjadikan sebagai dasar untuk masa depan dengan mobilitas yang lebih cerdas, lebih andal, dan juga bebas emisi. Nah, mereka dapat memimpin menuju masa depan dengan mobilitas yang bebas emisi ini. Kemudian selanjutnya ada inovasi berupa gardu digital. Contohnya ini, jadi ABB telah menawarkan kepada Indonesia tentang teknologi power quality untuk pencegahan blackout listrik. Nah, jadi cara pemanfaatannya ini mereka memanfaatkan daya dari jaringan listrik. Kemudian dari cara tersebut mereka akan kerugiannya akan terkurangi sebesar 10-15%. Mereka juga menawarkan untuk meningkatkan kapasitas dari daya listrik ketika terjadi pemadaman. Transformasi dari gardu listrik ini untuk meningkatkan kemampuan ketenaga listrikan sehingga daya listrik secara digital dapat teranalisis. Selanjutnya ada ability smart sensor. Jadi inovasi ini tentang mengubah motor, pompa serta bantalan yang dibuat secara tradisional kemudian akan dihubungkan dengan nirkabel sebagai perangkat yang pintar. Kemudian ini akan mendapatkan sebuah informasinya ini berupa tentang kinerjanya atau hasil dari kayak mengenai kinerja dan tentang peralatannya gitu. Terus dia juga mengurangi resiko yang berkaitan tentang pemeliharaan. Selanjutnya inovasi ini jadi kan di sini membahasnya lebih tentang marketing yang ada di Semarang cabangnya. Nah, kalau dari marketingnya sendiri, mereka tuh inovasinya melalui caranya workshop secara langsung datang kepada customer, memperkenalkan produk mereka, mempresentasikan gimana sih produk mereka itu. Terus mereka juga tidak mempermasalahkan jika tidak ada yang berminat untuk menggunakannya. Yang terpenting menurut mereka yaitu mereka telah memberikan pengetahuan apa tentang produknya itu. Terus mereka juga menjaga hubungan baik dengan customer. Jadi contohnya misalnya orang udah beli produknya nih, jadi akan ditanya jadi memastikan apakah customer ini puas dengan produknya. Terus jika ada kendala mungkin akan segera diproses dengan tim marketing ini. Jadi cara ini tuh untuk menjaga agar customernya tidak pindah ke produk lain. Jadi dengan cara berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga install base ini juga memastikan agar produk-produknya ini layak untuk mereka gunakan. Mereka selalu menanyakan progres penggunaannya, apakah terdapat kendala atau tidak. Jika terdapat kendala mungkin mereka bisa memperbaikinya atau menawarkan untuk membeli produk baru, sehingga customer ini merasa nyaman dan
tidak akan beralih ke produk lain. Akan menjelaskan planning and strategi. Untuk plan-nya sendiri, yang pertama ada long term plan. Jadi perusahaan mentargetkan untuk melakukan 5 tahun penjualan. Jadi si perusahaan PT ABB Sakti ini melakukan target apa yang ingin dicapai 5 tahun ke depan gitu. Jadi tahun ini 5 tahun sebelumnya dari sekarang tuh udah ditargetkan. Jadi ini tuh dilakukan, takutnya nanti misalnya ada kayak kesalahan atau apa yang ditargetkan tidak sesuai dengan keinginan. Yang kedua ada short term plan-nya. 1 tahun sekali dilakukan evaluasi sebanyak 3 kali setiap kuarternya. Jadi selain short term itu kan apa yang mau dicapai 5 tahun ke depan sudah dibuat. Nah, kalau untuk short term plan-nya itu 1 tahun dilaksanakan 3 kali tuh. Yang ketiga ada standing plan, yaitu penguatan misi dari setiap segmen untuk mencapai target. Jadi untuk standing plan-nya ini setiap segmen yang ingin dicapai itu dikuatkan. Maksudnya itu kayak dievaluasi ulang gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang salah atau yang tidak benar dibenarkan. Untuk yang keempat ada single use plan, pemakaian kebijakan atau surat untuk mengatasi kejadian luar biasa. Jadi ini tuh dilakukan kalau misalkan ada pegawai yang misal melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, kayak misalkan korupsi atau apa, itu biasanya langsung diberi hukuman. Terus yang terakhir ada operational plan, penguatan berbagai segmen. Jadi dia tuh kayak sama tadi, berhubungan sama standing plan tadi, yaitu segmennya ada 3, yaitu segmen pengambilan opportunity, segmen visit, dan follow up. Itu yang untuk planningnya. Untuk strategi sendiri yaitu membranding PT ABB. Jadi si PT ABB Sakti ini, mereka itu strategi utamanya itu adalah membranding. Jadi mereka memasarkan produk mereka dan mengenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat luas lebih tahu tentang PT ABB ini, lebih tahu tentang produknya, terutama produknya itu adalah Demi Grow, itu adalah produknya si PT ABB ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang organizing di perusahaan PT ABB Sakti Industries. Poin pentingnya itu ada 4, yakni pertama struktur organisasinya, yang kedua fungsi divisinya, lalu ada chain of command-nya, dan terakhir adalah kepengurusannya. Yang pertama adalah ke struktur organisasinya. Struktur organisasi yang dipakai dalam perusahaan ini mengikuti kaidah departmentalization. Namun ini secara general. Kalau untuk divisi marketing, dia tidak lagi memakai departmentalization, namun lebih ke work specialization. Terus pendekatannya mengarah ke pekerjaan setiap individu. Perlu diperjelas bahwa perusahaan ini masih baru di Indonesia. Makanya dia fungsi-fungsi divisinya itu menekankan pada membranding nama PT ABB ini di Indonesia agar lebih dikenal. Ya, untuk yang kedua adalah fungsi divisi. Tentu di dalam pelaksanaan branding di Indonesia yang terbilang baru harus membutuhkan bantuan dari divisi-divisi lain. Maksudnya divisi-divisi ini harus berkoordinasi agar membantu pelaksanaan branding di Indonesia ini. Seperti contohnya sales manager yang berkoordinasi dengan field service dan juga workshop manager. Walaupun mereka memiliki perbedaan fungsi dari segi tugas dan istilahnya dari divisinya saja sudah berbeda, tapi mereka seringkali menyatukan dan membantu pemasaran dan membranding. Biasanya mereka memakai workshop di fair gitu untuk membranding. Makanya itu mereka memakai konsep cross function team. Lalu juga di setiap divisi mereka memiliki satu orang yang memiliki tanggung jawab dan juga satu orang itu menjadi ketua yang menjadi pemutus atau pemberi keputusan terakhir, yang sebagai di dalam konsep itu unity of command. Oke, terus lanjut, ini ada chain of command. Ya, kalau untuk chain of command ini sendiri, mereka membuat serangkaian chain of command untuk mempermudah dalam pelaporan dan melaporkan perkembangan. Mereka juga menentukan ketua dan penanggung jawab di perusahaan tersebut. Mereka juga memakai teknologi untuk memantau dan melaporkan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Biasanya by the system sih. Jadi ada suatu teknologi yang membantu mereka dalam
memberi laporan ke atasan, chain of command yang itu. Yang intinya setiap kegiatan harus dikomunikasikan walau keputusan akhir tidak selalu ada dari atasan. Nah, karena keputusan tidak selalu dari atasan, kita akan langsung lanjut ke yang selanjutnya, ke pengurusan. Di sini saya menulis decentralization. Kenapa? Karena menurut mereka mereka mengutamakan komunikasi dua arah dan membiarkan manajer-manajernya mengambil keputusan. Mereka menerapkan sistem decentralization. Direktur utama memberi kebebasan untuk para manajer dalam memilih keputusan asalkan mereka juga menaati peraturan yang ditulis dalam SOP. Perusahaan ini walaupun terkesan organisasi organik, namun ada beberapa peraturan yang nggak boleh dibantah. Oke, sebagai informasi tambahan, organisasi ini atau perusahaan ini mengutamakan yang namanya safety procedure atau safety first. Dan kalau misalnya kita melakukan pelanggaran dalam hal safety itu, bukan lagi surat-surat peringatan seperti surat peringatan 1, 2, 3, namun lebih ke PHK. Misal contohnya, Lukman sebagai employee dari perusahaan PT ABB Sakti Industri. Itu pas lagi ke kunjungan lapangan tidak memakai SOP, misalkan helm. Lukman nggak pakai helm. Otomatis kalau misalnya manajernya itu menemukan kalau misalnya Lukman ini melanggar, otomatis Lukman bakal disanksi. Namun sanksinya ini kalau misalnya udah bersangkut paut dengan safety, itu nggak ada yang namanya nggak ada yang namanya kasihan itu nggak ada, jadi langsung istilahnya mohon maaf PHK ya. Jadi itu perusahaan ini mengutamakan safety first dalam keselamatan bekerja. Maka dari itu walaupun terbilang organisasinya ini organisasi organik karena membiarkan bawahannya atau manajer-manajernya membuat keputusan sendiri dan eksperimen sendiri, tapi dia tetap ada suatu aturan yang mengikat dan kesannya hampir seperti organizational mekanik. Leading adalah seseorang yang memimpin bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga mengembangkan orang-orang di dalamnya. Pada perusahaan ABB cabang Samarang ini, Ibu Najah Sofia selaku branch manager dari tahun 2017 telah melakukan perubahan yang sangat baik di bidangnya, dan itu berpengaruh besar pada kinerja perusahaan. Karena pada sebelumnya cabang ini sempat vakum untuk setahun karena kurangnya tingkat marketing dalam cabang ABB ini. Selaku branch manager, Ibu Najah telah menyebarluaskan nama dan produk-produk dari ABB di kawasan Jawa Tengah, khususnya di daerah Semarang. Dengan begitu, The Fiddler model cocok untuk dikaitkan dengan yang terjadi pada perusahaan setelah beliau masuk karena karakteristiknya sesuai dengan bawahannya sendiri, sehingga membuat keberhasilan atau peningkatan yang terjadi di dalam perusahaan. Selama ia menjabat sebagai branch manager, menerapkan beberapa behavioral theory seperti democratic style yang ia terapkan karena ia selalu melibatkan karyawan atau pegawainya untuk mengambil keputusan. Employee oriented diterapkan juga agar terlihat menyenangkan dan saat berkomunikasi dengan bawahan agar pesan atau pembagian tugasnya berjalan dengan lancar tanpa adanya rasa tekanan pada pegawainya. Komunikasi yang dilakukan Ibu Najah kepada karyawannya lebih sering menanyakan perihal pekerjaan agar mengetahui progres yang ada untuk menyesuaikan apakah sudah sesuai dengan tujuan atau goals dan marketing untuk perusahaan itu sendiri atau belum. Sebagai pemimpin yang baik, ia harus memastikan tujuan organisasi tercapai dan memastikan jika tujuan dari pimpinan hingga ke bawahan tetap konsisten dan sama. Di sini berarti Ibu Najah juga menerapkan 4 goal model. Terdapat 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama adalah directive leader, yaitu Ibu Najah selalu memastikan bahwa arahan yang ia berikan kepada bawahannya tersampaikan dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Yang kedua ada supportive leader, yang dilakukan Ibu Najah kepada karyawannya untuk menunjukkan perhatian yang lebih. Yang ketiga participative leader, yaitu beliau lebih suka berdiskusi dengan karyawannya dan akan menggunakan masukan mereka sebelum mengambil keputusan dalam proyek-proyek baru yang akan direncanakan atau dilaksanakan. Yang terakhir achievement oriented leader, yaitu ketika Ibu Najah menjabat dalam divisi branch manager, ia menetapkan tujuan dan menginginkan bawahannya bekerja dengan maksimal.
Dan terjadilah ketika Ibu Naja berhasil membawa nama perusahaannya bersaing di barisan atas dalam produksi di bidangnya dengan perusahaan lain. Ketika divisinya berhasil dalam mencapai suatu goals, Ibu Naja akan memberikan suatu reward kepada pegawainya yang berupa penghargaan karyawan terbaik atau mengajak makan-makan untuk merayakan keberhasilan divisinya, dan itu termasuk ke dalam reward power. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis controlling dari perusahaan PT ABB. Seperti yang kita sudah ketahui, fungsi pengawasan dalam manajemen adalah proses memastikan bahwa semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. Fungsi manajemen pengawasan juga disebut dengan fungsi pengendalian atau controlling. PT ABB sendiri memiliki SOP yang dijadikan standar atau acuan dalam menjalankan perusahaannya. Dalam fungsi pengendalian di PT ABB, persaingan bisnis yang ketat menuntut pihak divisi marketing untuk bekerja lebih keras dalam pemasaran produknya. Terdapat tools untuk identifikasi pengendalian diri marketing menggunakan sistem, yaitu salesforce.com. Tools ini adalah secara otomatis akan mendata aktivitas dari setiap karyawan di PT ABB, gunanya untuk mengontrol seberapa besar target pemasaran yang telah tercapai dari rencana-rencana yang sudah ada. Lalu terkait dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah menyebar di Indonesia sejak awal Maret 2020, tim divisi dari marketing melakukan perubahan dengan immediate corrective action, yaitu dengan merubah cara pemasaran produknya dengan menggunakan teleconference kepada konsumen untuk menjaga kestabilan penjualan dari PT ABB. Dan dalam alat mengukur kinerja organisasi, divisi marketing PT ABB menggunakan feedback control, yakni memastikan produk-produk yang dijual sudah dipromosikan secara baik guna untuk meningkatkan hasil penjualan dari produk-produknya. Terima kasih.